Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners dan sahabat Warta Kota, kembali lagi bersama saya Andi Sopiandi dalam Bincang Politik di program Bogor hari ini. Pemilihan umum 2024 sudah semakin dekat. Bahkan ada beberapa masyarakat, khususnya Tribuners dan sahabat Warta Kota, itu ingin mengetahui sejauh mana sih pelaksanaan plus bagaimana sih nanti teknis pelaksanaannya. Nah, di sini ada beberapa tahapan, ada tahapan pertama dan tahapan penjadwalan kedua. Untuk tahapan pertama di Februari 2024, untuk tahapan kedua di November 2024. Kali ini kita akan membahas hal tersebut dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Bapak Samsudin Eshud MSI. Selamat siang Pak Samsudin. Kan? Siap. Baik, Pak Samsudin, saya manggilnya kayak lebih enak Akang. Siap. Orang Sunda. Mohon, orang Sunda. Di mana? Di Bogor. Di Bogor asli. Mohon, Pak Samsudin, Ya. Akang Samsudin. Ya. Gimana tuh, bisa nggak menjelaskan tahapan pertama pada Februari 2024 plus untuk tahapan kedua di November 2024. Itu maksudnya apa sih? Ya. Silakan. Baik. Terima kasih Tribuners dan sahabat Warta Kota yang Warta saya Kota. hormati dan banggakan. Dalam pelaksanaan demokrasi di 2024, betul kita akan melaksanakan 2 hajat besar. Ini sesuai dengan 2 undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Yang pertama, kita akan melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di mana masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, masyarakat akan memilih, datang ke TPS dan memilih dan mendapatkan 5 jenis surat suara. Nah, kemudian berikutnya di tahun yang sama, tapi di bulan yang berbeda, masyarakat juga akan kembali memilih pemimpin untuk kepala daerah, baik itu bupati wali kota untuk kabupaten kota maupun untuk gubernur untuk memimpin provinsi. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Gitu ya. Jadi ada 2 tuh ya, Kang ya. Jadi pertama pemilihan untuk legislatif plus presiden di Februari ya. 14 Februari tuh, Tribuners dan Sobat Warta Kota. Pas Valentina nih. Yes, hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Sarangyo. Oke, yang kedua itu di tahap kedua di November 2024. Itu pemilihan kepala daerah. Nah, yang jadi bahan diskusi mungkin pertanyaan juga buat Tribuners dan sahabat Warta Kota, gimana nih cara KPU mengedukasi pemilih ya, terutama untuk pemilih pemula, ya minimal menjelaskan apa yang tadi sudah Akang sebutkan. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah kami sepenuhnya secara pribadi maupun kelembagaan merasa bersyukur bahwa 2024 menjadi tahapan pemilihan secara serentak, sehingga semua hal itu bisa dilakukan dan dipersiapkan secara paralel. Di satu sisi kami mempersiapkan pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif, tapi di sisi lain kami juga melaksanakan persiapan untuk kepala daerah. Nah, ini secara teknis tentunya memudahkan kita untuk melakukan sosialisasi, edukasi, karena ini menjadi satu paket hajatan politik di 2024. Nah, yang berbeda sebetulnya adalah pada lokus peserta yang akan dipilih. Karena tentunya kalau kita bicara pemilihnya sama, gitu ya. Jadi kalau untuk pemilihan legislatif dan presiden warga negara Indonesia, untuk pilkada juga sama, gitu. Warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten kota dan di provinsi yang bersangkutan. Yang berbeda adalah hanya calon, gitu. Yang pertama kalau dari legislatif dan presiden kan calonnya ada dari perseorangan, dalam hal ini ada anggota DPD, kemudian calon dari partai politik. Nah, kalau untuk kepala daerah tentunya ada calon dari usungan partai politik, ada juga dari calon independen atau calon perseorangan, gitu.
Oke, terus gini, Kang Samsu, Ya. eh, daftar pemilih tetap nih, daftar pemilih tetap di Kota Bogor berapa sih? Untuk pemilu terakhir kita di 2019 jumlah pemilih tetap di DPT itu ada 716.473 orang. Itu untuk di 2019, 2019. betul. Oke, 700 ya. Oke. Untuk di 2024 nanti kami telah mendapatkan DP4 dari KPU RI. Oke. KPU RI tadi mendapatkannya dari Kemendagri. DP4 kita di angka 806.043 orang. Sehingga ada peningkatan pemilih sekitar 90.000 orang selama kurun waktu 5 tahun ini. 90 orang. Ribu. Oh, 90.000 orang. Iya, Sorry. Berarti ini ya cukup besar juga ya. Gimana tingkat partisipasi masyarakat? Ya. Kalau menurut Mengacu ke hasil pemilu 2019, alhamdulillah Kota Bogor pada 2019 yang lalu tingkat partisipasinya lumayan tinggi di angka berapa persen? 85,14%. Jadi ini melampaui tingkat partisipasi di tingkat provinsi Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Itu dari mana tingkat kenaikannya? Di pemilih pemula kah atau memang ada yang masuk gitu ke Kota Bogor atau gimana? Secara umum karena tingkat partisipasi itu melihat dan menghitungnya dari pemilih yang datang ke TPS, tentunya ini berarti dari semua segmen. Gitu. Karena 85% ini kan angka keseluruhan. Artinya itu terdiri dari pemilih yang tua, kemudian pemilih yang di usia yang produktif, dan yang ketiga adalah di pemilih pemula. Pemilih pemula kita kalau ngelihat dari sisi angka itu di kisaran angka 10 sampai 12%. Nah, berarti kalau kita bicara 80%, maka dari 100 orang pemilih pemula yang terdaftar, 85 orangnya datang ke TPS. Gitu. Oke. Terus gini, Kang, ini masyarakat ya, terutama mungkin Tribunus dan sahabat Warta Kota, bertanya-tanya nih, itu nanti kertas suaranya itu gimana modelnya? Apakah masih yang sama seperti 2019 atau sudah ada perubahan, apa lebih kecil atau bahkan lebih besar lagi? Iya. Karena ini kan cukup juga kan KPU memberikan edukasi ke pemilih ya, terutama ya itu tadi yang pemilih pemula kan. Iya. Gimana? Baik, terima kasih. Sampai hari ini kami masih berpatokan kepada Undang-Undang 7 2017. Artinya titik komanya dalam hal pelaksanaan pemilu 2024 itu akan sama dengan pelaksanaan pemilu 2019. Berdasarkan Undang-Undang 7 2017 bahwa sistem yang kita pakai adalah masih proporsional terbuka. Artinya nanti surat suaranya juga paling tidak akan sama. Gitu. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden itu akan ada nomor urut, ada foto capres cawapres dan kemudian namanya. Kalau caleg ada foto nggak sih? Nah, kalau caleg kebetulan nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kalau cuma untuk nama ya? calon anggota legislatif baik DPR maupun DPRD itu hanya akan ada nama yang bersangkutan di surat suara. Nah, untuk calon anggota DPD itu di surat suaranya akan ada nomor urut, foto dan nama. Gitu. Nah, kalau nama itu boleh samaran nggak sih? Kan biasa gini, kita ngelihat beberapa spanduk lah yang ada di jalan. Tadi saat perjalanan tuh ada caleg maupun calon kepala daerah tuh ada menggunakan nama-nama bekennya lah. Kayak misal, contoh kalau di kabupaten tuh ada Jaro Ade, padahal nama aslinya siapa. Nah itu bisa nggak menggunakan nama itu? Ya. Kalau di KPU tentu kami dalam menentukan atau menetapkan nomor di nama di surat suara itu sesuai dengan dokumen kependudukan. KTP ya. Betul, KTP, ya. KTP elektronik. Kalau nggak sesuai KTP, berarti betul. Ketika misalnya ada nama lain, maka itu harus harus didasarkan pada putusan pengadilan. Jadi misalnya Akang nih ingin nambahin nama atau ingin ngurangi nama atau ingin pakai nama yang lain, itu harus mengajukan permohonan dulu ke pengadilan. Oh, nanti pengadilan memutuskan. Nah, pengadilan memutuskan, maka itu menjadi dasar bagi Dukcapil untuk mengeluarkan KTP elektronik berdasarkan nama yang diperintahkan oleh pengadilan. Ketika sudah ada keputusan dari pengadilan, itu berarti bisa ya? Bisa. Gitu. Nah, sepanjang itu tidak ada atau belum ada, maka acuan KPU adalah nama sesuai dengan KTP elektronik. Siap. Kang, ada
mungkin apa ya, dinamika lah, dinamika saat ini eh, ada yang menginginkan partai ataupun yang ya mungkin Kang Samsudin melihatlah fenomena tersebut, dinamika tersebut. Keputusan pengadilan negeri ya Jakarta Pusat ketika itu memutuskan untuk pemilu ditunda. Iya. Ini gimana? Komen dari Kang Samsudin. Ya, baik. Terima kasih. Sebetulnya karena ini ranahnya adalah ranah KPU RI, saya sebetulnya mungkin tidak punya kewenangan untuk menjawab. Tapi sampai hari ini mungkin Abang juga bisa lihat di media bahwa KPU RI sudah melakukan upaya hukum banding terkait dengan putusan itu. Pada prinsipnya kami di KPU Kabupaten Kota akan mengikuti semua instruksi KPU RI. Karena kan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu sifatnya hierarkis. Gitu. Jadi atasan KPU Kabupaten Kota adalah provinsi, atasannya KPU provinsi adalah KPU RI. Jadi apapun yang diperintahkan oleh KPU RI, kami akan fatsun dan melaksanakan. Dan hari ini sampai hari ini perintahnya adalah tahapan lanjut terus. Lanjut terus. Gitu. Siap. Kang Samsudin. Ya. Ini kan kalau dilihat dari background ininya ya pendidikannya ini Eshud kan, sarjana kehutanan. Kok tiba-tiba masuk ke dunia politik, menjadi komisioner KPU lagi. Nah, kalau menjadi anggota atau komisioner KPU ini kan pastinya nih, ini untuk resume aja nih, Kang ya. Ada tekanan-tekanan intervensi dari partai politik. Nah, itu gimana menyikapi hal tersebut? Iya. Biasanya ada yang kan kalau udah ditekan gitu gimana? Iya. Sok mangga silakan. Baik, terima kasih. Betul bahwa saya menyelesaikan pendidikan formal S1 saya di IPB, saya ambil Fakultas Kehutanan. Kemudian saya melanjutkan di S2 di UI, manajemen SDM. Kaitan dengan kepemiluan seolah-olah memang nggak ada nyambungnya begitu ya. Sama mungkin seperti apa yang terjadi kepada Pak almarhum Husni Kamil Manik, bahwa beliau adalah lulusan sarjana pertanian Andalas kan begitu. Kami terutama saya memang mengawali pekerjaan atau tugas di KPU ini tidak ujuk-ujuk begitu ya, tidak baru kemarin. Karena senang organisasi juga. Betul. Kebetulan kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi, berhubungan dengan kepemiluan, itu sudah saya geluti sejak SMA. Saya kebetulan pernah di OSIS, kemudian pernah jadi panitia pemilihan. Di kampus juga saya lanjutkan kemudian dengan organisasi di kampus. Dan sebelum di KPU saya pernah menjadi PPK atau panitia pemilihan kecamatan. Memang sudah ini ya, sudah berjenjang ya. Betul. Jadi wajar kalau tidak ujuk-ujuk saya ujuk-ujuk, tapi melalui sebuah proses. Dari semua proses panjang yang saya sudah jalani, benang merah yang dapat ditarik atau kesimpulannya adalah sebagai penyelenggara pemilu itu kami cukup taat aturan saja. Mengikuti regulasi gitu ya, melaksanakan PKPU, melaksanakan undang-undang. Sehingga ketika ada partai politik misalnya yang menekan, ketika ada partai politik yang mungkin mencoba untuk intervensi, pada prinsipnya kami akan kembalikan semuanya ke regulasinya. Selama regulasi itu dijalankan dengan baik, betul, maka nggak ada masalah harusnya. Gitu. Karena kan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemilu kan adalah kepastian hukum. Ketika hukumnya mengatakan A ya maka bukan hanya kami, ya, tapi semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk peserta pemilu dalam ini partai politik harus ikut. Tapi selama ini aman-aman aja ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah kondusif, tingkat partisipasi tinggi, tidak ada ekses-ekses yang berhubungan dengan anarkisme, kemudian hukum yang terjadi di Kota Bogor. Kang, suka dan duka menjadi anggota KPU Kabupaten Kota Bogor, plus sama jadi saat ini ketua ya, ketua KPU Kota Bogor. Ini apa? Sukanya apa? Dukanya apa? Iya, saya sukanya dulu ya. Sukanya dulu ya. Saya suka banget karena karena ini selain menjadi passion saya, yang kedua saya merasa dengan menjadi penyelenggara pemilu itu jadi banyak teman. Gitu. Jadi dari mulai yang punya karakter yang A misalnya sampai ke karakter yang Z itu bisa nyambung dengan saya. Yang kedua KPU itu sebetulnya adalah
berada di sebuah kontestasi pemilu dan kekuasaan gitu, sehingga di situ banyak sekali konflik-konflik yang rawan terjadi. Maka KPU sebagai manajer penyelenggaraan itu harus memanage konflik dengan baik gitu, sehingga semuanya harus kita jadikan teman, semuanya harus kita jadikan sahabat agar semua orang merasa punya kedekatan yang sama dengan kami gitu. Dengan itu jadi di mana-mana banyak teman, di mana-mana banyak sahabat. Terbukti udah 2 periode kan. Itu apalagi sekarang menjadi ketua kan. Itu sukanya. Nah, dukanya sebetulnya yang paling saya rasakan adalah apalagi ketika tahapan seperti ini, waktu yang berkurang banyak untuk keluarga. Gitu. Jadi bahkan ketika tahapan pemilunya sudah sangat dekat, misalnya menuju ke pemilihan pencoblosan, itu kadang-kadang kami hanya pulang ke rumah tuh untuk ganti baju aja. Gitu. Sisanya Ada kami harus komplain nggak sih? jelas Komplain dari istri, anak-anak gitu. terutama dari anak-anak ya. Ayah kok Kerja mulu. pulangnya malam bahkan pagi. Oke. Sabtu Minggu masih kerja gitu ya. Padahal kan kalau kita bicara KPU itu tahapan itu bukan hari kalender hari kerja tapi hari kalender. Betul. Sehingga akhirnya harus dipahamkan kepada istri dan anak-anak bahwa ya kalau jadi penyelenggara pemilu begini. Ya. Dan mudah-mudahan sih alhamdulillah selama ini karena dapat kami sampaikan dengan kondusif, mereka sudah lama-lama jadi paham. Paham ya. Betul. Kang Samsudin, Ya. Jabatan menjadi ketua KPU ya untuk periode yang saat ini ya sampai 2023 ya. 23, betul. Itu kan akan berakhir di Desember ya 2023. Ya. Nah ini kan pastinya Kang Samsudin ini kan mengalihkan nanti ke komisioner yang baru. Ini ada kendala nggak? Kendala-kendala karena kan ketika yang baru ini sudah mulai start itu bahkan startnya di Februari ya? Ya. Pas 2024 ya? 24, betul. Itu gimana cara menyikapi itu? Ya. Jadi betul bahwa IMJ kami di Kota Bogor itu tanggal 24 Desember 2023. Artinya kurang lebih 6 minggu sebelum pencoblosan tugas kami berakhir. Sebagai penyelenggara pemilu dan pelaksana undang-undang tentu saja kami harus ikuti gitu ya fatsun dengan aturan itu. Walaupun memang ada beberapa hal yang menjadi yang harus kita antisipasi bersama nih. Karena di bulan Desember dan Januari itu kan proses kampanye sedang berjalan. Nah, itu dia. Kemudian distribusi logistik juga belum selesai. Kemudian rekrutmen badan ad hoc untuk KPPS juga sedang berjalan. Nah, kita berharap mudah-mudahan yang terbaik lah bahwa komisioner di Kota Bogor kan yang sudah 2 periode, yang 3 bisa lagi ya, baru 1 periode. Mudah-mudahan yang 3 ini bisa menjadi prioritas ya KPU RI untuk bisa membuat mereka bertugas kembali sehingga tidak terlalu lebih mudah ya, akan lebih mudah dalam hal adaptasi dan lain sebagainya. Atau kalau memang ternyata ini mudah-mudahan terus dikaji oleh pihak terkait, bisa saja ada wacana untuk misalnya perpanjangan gitu. Tapi sekali lagi kan itu yang bisa menjawabnya adalah para pihak, dalam hal ini Pak Presiden gitu. Oke, yang bisa memperpanjang itu Presiden ya? Soalnya ini di undang-undang kan sudah jelas bahwa yang bisa membuat atau merubah undang ini kan selain DPR adalah Pak Presiden dengan mengeluarkan Perpu. Oh, gitu. Dengan Perpu tadi ya? Iya. Gitu. Oke. Maunya diperpanjang apa? Selesai. Kalau saya ikuti perintah undang-undang. Jadi normatif ini jawabannya. Ya. Tribuners dan sahabat Partai Kota, ini perlu kita ketahui juga, beliau ini kan sudah aktif di organisasi, bahkan menjadi komisioner KPU pun ya, itu dari bawah, pernah jadi PPK juga. Nah, pasca setelah menjadi komisioner KPU Kota Bogor, ini mau ngapain? Karena ya mungkin bisa saja kan Kang Samsudin mau masuk ke partai politik, bisa aja besok mau menjadi calon anggota DPRD atau bisa DPR RI, bahkan bisa aja besok menggantikan Kang Bima Arya. Punten Kang Bima, enggak silakan. Siap. Terima kasih nih. Hari ini memang banyak beberapa bertanya seperti itu ke saya. Pertama memang kalau saya ditanya hari ini fokusnya kemana, hari ini fokus kami untuk menyelesaikan tugas amanah dan jabatan ini husnul khotimah lah. Oke, gitu. Menyelesaikan semua tahapan dengan baik sampai batas waktu yang kami sudah ditugaskan. Yang kedua, saya kebetulan sebelum jadi komisioner latar belakangnya adalah dosen
jadi apa namanya pengajar. Jadi ngajar lagi? Itu karena kemarin 10 tahun ini harus cuti di luar tanggungan kampus, mungkin itu juga menjadi salah satu passion yang akan saya kembali geluti, ngajar. Ngajar di mana? Dosen di mana? Saya pernah di IPB, kemudian di BINUS juga. Jadi apa namanya nanti insya Allah mudah-mudahan sih bisa sekolah lagi juga. Asik. Jadi kan bisa lanjut gitu. Yang kedua tentu pengalaman menjadi penyelenggara pemilu menjadi pengalaman yang menarik dan menurut saya bagus juga untuk kita tularkan ke masyarakat. Kalau yang lain mungkin basisnya adalah teoritis, kalau saya mungkin praktek karena sudah pernah menjadi pelaku. Ya berarti udah cocok. Penyelenggara sudah, nah tinggal ke dunia politik. Tapi semua diserahkan ke Kang Samsudin. Satu lagi Kang Samsudin. Ya. Harapan Kang Samsudin sebagai kebetulan orang Bogor juga kan, gimana sih harapan ke depan buat kota Bogor ini? Bogor ini sangat unik menurut saya dan bukan berarti karena saya orang Bogor saya jadi narsis ya. Menurut saya kota Bogor ini adalah salah satu kabupaten kota yang ideal dari sisi jumlah penduduk, dari sisi luas wilayah. Ideal untuk masyarakatnya tinggal dan hidup di situ. Yang kedua pelayanan publiknya juga menurut saya mudah diakses ya, karena tidak terlalu jauh misalnya. Sehingga ke depan kalau dikelola dengan baik bisa ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintahnya, maka ini akan jadi potensi luar biasa. Yang kedua PAD Kota Bogor kan dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami peningkatan. Artinya potensi ini harus terus kita tingkatkan. Bagaimana masyarakat yang sudah memberikan sumbangsi dalam bentuk pajak dan sebagainya itu bisa dikembalikan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan, gitu. Kalau Kota Bogor mungkin sulit untuk nyari pendapatan dari sektor pertanian, gitu. Sulit juga untuk mendapatkan pendapatan dari sektor mineral dan barang tambang. Tapi kita punya potensi wisata, kita punya potensi jasa. Lebih ke jasa ya, Nah, lebih ke jasa, betul. itu ya. Sehingga kita bisa lihat jalan-jalan di Kota Bogor tuh relatif lebih padat, lebih macet kalau di Sabtu Minggu, gitu. Karena jadi tempat untuk jalan-jalan, tempat untuk nyari kuliner dan sebagainya. Itu menurut saya kalau terus ditingkatkan pelayanannya, sarana prasarana dan sosialisasinya, itu bisa menjadi mungkin pilihan utama gitu. Karena mungkin kalau ke tempat lain jauh dari Jakarta ke Bogor kan cuma mungkin 1 sampai 1,5 jam aja daripada ke tempat lain yang mungkin jauh. Gitu. Inilah asli orang Bogor. Siap. Beliau bisa menjelaskan secara detail. Baik Tribuners dan sahabat Warta Kota, demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunun, terima kasih.